Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budela pada pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk itu, kalian siapkan buku LKS dan alat tulis kalian. Selanjutnya, kalian simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini, kalian dapat menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kalian dapat menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kalian dapat mengetahui fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang kelima, kalian dapat mengetahui tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, setiap warga negara Indonesia, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia. Berikut adalah fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam susunan hukum nasional. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban bagi pemerintah maupun rakyat. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah berdirinya negara, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, serta kondisi pada menjelang kemerdekaan bangsanya. Menurut pendapat Bris, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut yang sewenang-wenang. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin sebuah hubungan kerjasama dalam berbagai negara. Yang kelima, negara konstitusi yang dapat disebut sebagai negara konstitusional harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme, yaitu suatu gagasan atau paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara.
Jenis dan hierarkis tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terdapat yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau yang biasa disebut juga dengan konvensi. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 4 sifat. Yang pertama, singkat dan supel. Yang kedua, berderajat tinggi atau tertib hukum tertinggi di Indonesia. Yang ketiga, tertulis. Yang keempat, bersifat rigid atau kaku. Pengertian dari sifat Undang-Undang Dasar yaitu singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat supel karena didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar tidak ketinggalan zaman atau Undang-Undang Dasar harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Pengertian dari sifat berderajat tinggi atau tertib hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum positif tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dan sumber untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara yang akan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, di mana yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar memiliki sifat tertulis. Artinya, tertulis berarti tertuang dalam sebuah dokumen formal. Rumusannya jelas, suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi warga negara. Undang-Undang Dasar memiliki sifat rigid. Rigid atau kaku berarti sulit dalam prosedur perubahannya dan terdapat pembatas terhadap kekuasaan lembaga legislatif oleh suatu hal di luar kekuasaan lembaga itu. Ciri-ciri kerigidan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 sampai 5
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut isi pasal 37 ayat 1 sampai 5 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sistem hukum nasional artinya sistem hukum yang diberlakukan oleh negara atau disebut juga state law. Sistem hukum nasional Indonesia meliputi Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Adapun fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. 1. Membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga negara agar tidak terjadi sewenang-wenang. 2. Menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilaksanakan di Indonesia. 3. Memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah menjadi penentu pembatasan kekuasaan, instrumen dari satu-satunya pemegang kekuasaan. 4. Cerminan penyelenggaraan pemerintahan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, serta sistem pemerintahan dan sebagainya. 5. Mengontrol peraturan yang ada di bawahnya agar sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen berarti perubahan atau mengubah, to amend. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Perubahan itu dilakukan dengan menambahkan, mengganti, atau menghilangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang terdahulu. Tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sudah ada sesuai dengan perkembangan zaman dan membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik di berbagai bidang dengan senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR antara lain Amandemen 1 pada tahun 1999, Amandemen 2 pada tahun 2000, Amandemen 3 pada tahun 2001, Amandemen 4 pada tahun 2002. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Berikut adalah kesepakatan-kesepakatan dalam amandemen UUD NRI 1945. Yang pertama, amandemen dilakukan oleh antar fraksi MPR. 2. Amandemen terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. 3. Kesepakatan antar fraksi MPR dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Perubahan adendum, yaitu satu kesatuan antara perubahan yang diubah dengan yang tidak diubah. 5. Bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang normatif dimasukkan dalam batang tubuh. 6. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Tetap mempertahankan sistem presidensial. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya Budela mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.